Ada yang baru lagi di Pensiona Official, sebuah senapan angin kelas PCB Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc. Ini serinya yang New RPM. Seri RPM ini sebenarnya rilis di tahun 2024 awal, rilisan pertama ya. Hingga ini rilisan yang kalau nggak salah keempat, dengan konsep dan model terbaru, harga terbaru juga. Beberapa komponen juga berbeda dengan yang rilisan pertama. Akan saya bahas tuntas mengenai senapan angin PCB Bocap Predator Tactical. Tabungnya 500 cc, serinya yang New RPM. Ini popornya lipat. Simak aja video sampai akhir ya, karena ini akan ada penjelasan detail mulai dari bahan, laras, tabung, spek, kelebihan dan keunggulannya, fitur-fitur lengkapnya yang melekat pada unit senapan angin ini ada apa saja. Oke, simak aja video sampai akhir. Langsung saja dimulai. Nah, seperti biasa, sebelum saya bahas mengenai spek detail dari laras sampai ujung popor belakang, di awal video saya bahas dulu harganya. Harga senapan angin ini yaitu senapan angin saja ya, Rp3.400.000. Harga Rp3.400.000 ini belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set. Senapan angin ini rilis 10 unit, sudah sold out 3 pucuk, yang kemarin sempat saya buatkan story di WA, tinggal 7 unit yang masih belum bertuan. Silakan jika teman-teman nanti pengen order, stoknya masih ada banyak. Oke ya, harga Rp3.400.000 ini harga senapan angin saja promo. Kalau teman-teman mau nambah paket full set lengkap, tambah pompa, teleskop, bipod dan sebagainya, bisa, tapi harganya beda. Oke ya, dari harga sudah lanjut. Pertama saya bahas dulu mengenai larasnya. Senapan angin PCB Bocap yang Predator Tactical tabungnya 500 cc ini yang RPM New ya. Seharga Rp3.400.000. Larasnya terbuat dari bahan baja standar pabrikan. Ini panjang larasnya kalau dari ujung depan sampai ujung belakang tempat masuknya mimis ini ya, kalau diukur itu 60 cm. Menggunakan model serombong ya. Serombongnya ini OD-nya sekitar 22 mili. Terus untuk bagian dalamnya menggunakan OD laras standar yaitu 13 mili. Menggunakan alur larasnya yaitu sebanyak 12 ulir. Jangkauan akurasi maksimal sampai 85 meter. Tapi wajib harus pakai teleskop ya, karena senapan angin ini dari pabriknya tidak dibekali dengan namanya visir manual. Jadi teman-teman harus wajib pakai teleskop. Oke ya. Terus soal mimis. Kalau mimis yang bagus untuk senapan angin ini sebenarnya bebas. Selama kalibernya 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa dipakai senapan angin ini. Idealnya yang pernah saya uji lapangan di versi sebelumnya itu kalau mimis impor kalengannya Super Doom, Hercules, Barakuda Match itu bisa. Kalau mimis lokalnya Jawara GR8 ataupun Jawara GR12. Ya. Terus untuk hunting buruan besar direkomendasikan pakai mimis yang agak berat, pakai Samyang lancip ataupun mimis lokal itu Jawara Evanik buatan Indonesia itu bisa ya. Terus pesan satu lagi, senapan angin ini tidak bisa diganti selain laras bawaan dari pabrikan. Contohnya kalau teman-teman upgrade ke laras yang untuk pasar ikan itu nggak bisa karena rumahannya ini beda. Terus diwajibkan ya senapan angin ini perawatan dalam jangka pendek atau jangka panjangnya harus diperhatikan supaya nanti performanya tidak menurun. Karena laras ini juga penting banget ya. Pemberian pelumas secara rutin di bagian larasnya, bagian dalam ya, bisa nanti untuk proses jangka panjangnya awet. Jelas ya? Oke. Lanjut kemudian di bagian tabung. Nah, kalau tabungnya ini sama persis dengan yang seri sebelumnya. Bawaan RPM dari dulu pakai produknya dari Venom. Ini Bocap ya, tabungnya Bocap 500 cc dari bahannya Dural Taiwan. Ini bahan tabung impor ya. Kapasitas tekanan anginnya maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Ini sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Setelan power bawaan yang medium hingga besar bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 45 kali shoot. Bisa masuk di angka 50 tergantung nanti settingan powernya seperti apa. Oke ya. Terus bagian tengah. Nah, bagian tengahnya ini ada manometer. Manometer terpasang di sekat tabung sebelah kiri.
Nanti kalau mau cek tekanan angin ada di sini ya. Ingat tekanan angin maksimalnya 2500 PSI, tidak boleh lebih. Sebaliknya di bagian kanan ini ada tempat pengisian angin ya, namanya kupler. Ini kuplernya jantan setengah TSM ukurannya, ini yang paling kecil. Nanti kalau teman-teman pengen pompa, pastikan pakai pompa apapun selama ukuran selangnya mini kupler atau setengah TSM bisa. Ya 3 stick, 4 stick ataupun electric portable bisa. Lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, chambernya ini banyak sekali perbedaan dengan seri RPM yang pertama rilis. Yang RPM New ini dia untuk lebarnya tidak selebar bawaan yang pertama. Jadi agak kecil ya, agak ramping. Terus ini bahannya dari bahan dural special grade A. Pengerjaannya sudah full CNC luar dalam sehingga sangat presisi. Terus untuk potongan di bagian depannya ini agak beda juga ya. Kalau yang rilisan pertama rilis malah lurus, nggak ada potongannya. Yang rilisan kedua, ketiga itu ada potongannya tapi nggak sedalam ini. Tapi yang saat ini, yang rilisan kalau nggak salah keempat ya ini, itu posisinya yang seri new RPM itu agak dalam. Sehingga modelnya beda banget dengan yang pertama. Dari segi fungsi sama, ya kekuatan, terus dari ketahanan chambernya sama persis. Bahan sama, pengerjaan sama, CNC luar dalam full. Bahan dalemannya ini yang dalam chamber ya sudah dari bahan metal atau logam, yaitu stainless dan dural, sehingga aman ya. Terus untuk warna chamber, oh ya, kebetulan bawaan chamber yang RPM New ini ada 4 warna, ada yang warna biru, ada warna merah seperti yang ada di belakang, ada warna full hitam, sama warnanya hijau. Itu ada, tinggal dipilih aja. Stoknya masih ada masing-masing sekitar 2 atau enggak 3 unit per warna. Cuman ada sedikit, yang paling sedikit kalau nggak salah warna hijau. Cuma 1 atau enggak 2. Ya, silakan bagi teman-teman yang pengen order nanti stoknya masih ada. Oke ya, ini tampak sebelah kiri seperti ini, tampak sebelah kanan seperti ini. Lanjut. Kemudian di bagian rel. Nah, untuk relnya dari dulu bawaan yang pertama sampai yang new RPM ini atau RPM new itu menggunakan besarnya rel atau diameternya yaitu sekitar 11 mili yang standar ya. Pastikan nanti kalau kombinasi dengan teleskopnya cari yang mountingnya standar, ukuran penjepitnya yang 11 mili. Ini bisa dipasang, bisa dilepas ya untuk relnya bagian atas. Tambahannya ini adaptornya. Kalau terlalu tinggi atau kurang nyaman tinggi atau nggak suka yang tambahan rel ini bisa dilepasin, ada bautnya 2. Ya, langsung ditancapkan di bagian chamber bisa. Atau ya seperti ini bawaan dari pabrikan ya, sudah melekat tinggal dipasang teleskop juga bisa. Oke. Terus settingan, tempat pengisian mimis atau peluru. Tempat pengisian mimis atau pelurunya ini sudah bisa single shoot dan magazine ya. Bawaan magazinnya pakai 14 round. Nanti kalau pengen isi pakai mimis apapun bisa. Saya ulang lagi ya, mimis apapun bisa. Selama kalibernya 4,5 mili dan bukan mimis model slug, bisa masuk ke dalam magazin bawaannya ini dan akurasinya dijamin bagus selama settingannya tepat ya. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuk seri RPM banyak sekali perubahan ya dari rilisan pertama hingga saat ini. Yang dulu itu modelnya standar, tapi kalau yang saya ini sudah menggunakan sama-sama standarnya, cuman perbedaannya di rumahan pengunci atau safety-nya. Jadi pelatuknya ini sudah ada safety ya. Tapi kebetulan yang rilisan pertama itu pakai tombol bulat ya dari posisi kiri ke kanan. Kalau yang ini sudah pakai sistem tuas putar seperti ini. Nah, ini kalau posisinya maju dia ngunci. Kalau posisinya ditekan ke belakang seperti ini dia siap nembak. Ya, bagus. Terus lanjut lagi, kemudian di cancel kokang. Terus sama set levernya. Nah, set lever, kokang sampingnya sama seperti yang dulu ya. Tarikannya samping seperti ini, bahan dural pengerjaannya CNC bagus luar dalam. Terus popor. Cancelnya, nah ini yang berbeda. Cancel kokangnya atau membatalkan tembakan dia menggunakan model lipat seperti ini ya. Kalau yang dulu enggak, yang dulu itu pakai yang standar bulat biasa. Kalau yang ini sudah bisa dilipat. Jadi lebih praktis kalau dimasukkan ke dalam box tas tuh enggak ganggu yang ini. Ya. Tinggal ditekan seperti ini aja. Terus soal settingan power. Nah,
settingan power untuk yang popo lipatnya ini sebenarnya sudah ada bawaannya, tapi di bagian dalam. Settingan powernya pakai kunci L ya. Tapi kalau saya pribadi, bawaan biasanya dari senapan angin yang seri lipat atau yang popornya lipat, per bawaannya ini dia agak pendek. Walaupun dia ditekan bagian belakangnya, biasanya powernya kurang besar. Nanti tinggal diganti aja opsinya. Per bisa diganti sendiri yang agak keras. Tapi kalau sudah cukup seperti ini ya nggak perlu diganti. Ya tergantung pengguna saja. Jadi opsinya settingan powernya sudah ada di bagian dalam. Cuman kalau nanti kurang kenceng, tetap kurang kenceng ya. Pernya bagian dalam bisa diganti dengan per yang agak keras supaya powernya bisa bertambah. Tergantung pemakaian juga. Oke, yang jelas semakin keras pernya, power semakin kencang. Semakin kencang powernya, tekanan angin juga cepat habis. Ya, tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Tidak ada paksaan, ya. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian popor. Nah, popornya bagian belakang, seri yang RPM New ini saat ini rilis hanya popor lipat saja. Kalau informasi dari pabrikan, ini ada yang non lipat. Cuman konsep dan mode seperti apa belum tahu. Apakah sama seperti ini atau ada perbedaan? Ini masih belum ada jelas ya untuk ready-nya yang popor non lipat. Tapi yang saat ini seri yang RPM New atau New RPM, popor yang ready hanya lipat saja seperti yang ada di video. Ya, silakan jika teman-teman pengen order, pengen pesen, stoknya masih ada banyak. Tinggal setting aja sesuai kebutuhan. Popor sudah. Lanjut kemudian di panjang keseluruhan dan bobotnya. Panjang keseluruhan standar seperti biasa 103 sampai 105 cm dengan bobot tanpa atribut kelengkapan ya. Tanpa teleskop, tanpa bipod, tanpa peredam, itu bobotnya sekitar 3 sampai 4 kiloan. Ya, standar pada umumnya ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Kemarin ada yang bertanya soal senapan angin apapun ya, dan terutama senapan angin ini, seri New RPM. Kalau dikombinasi dengan sebuah teleskop ukuran yang besar, pakai bipod penyangga yang agak gede, terus pakai peredam yang agak panjang juga, bobot semakin berat dan panjangnya juga semakin lebar. Maksudnya untuk panjang semakin panjang. Itu harus teman-teman pastikan dulu, karena kalau dimasukkan ke dalam box atau tas, itu kan terbatas nih. Ya biasanya kalau dimasukkan ke dalam box atau tas, kalau atributnya lengkap, itu ada beberapa bagian yang harus dilepas. Contohnya, kebetulan tasnya di kami itu pakai tas standar. Kalau dipasang teleskop sama peredam, senapan anginnya nggak bisa masuk. Ya otomatis kalau mau masuk ke dalam tas, itu harus dilepas dulu teleskop dan peredamnya. Ya resiko nanti biasanya kalau dipasang ulang, peredam sama teleskopnya harus disetting ulang. Harus zeroing ulang. Itu sih. Ya, informasi sudah saya jelaskan, sudah saya jawab juga beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter. Kesimpulannya, senapan angin tipe ini hadir terbaru yang kalau nggak salah rilisan keempat. Sepanjang tahun 2024 sampai 2025, seri RPM ini sering sekali menjadi bahan incaran bagi teman-teman Sobat Hunter untuk segera diorder. Stoknya nggak terlalu banyak seperti senapan angin PCI bocah pada umumnya, tapi untuk peminatnya banyak sekali. Bisa untuk big game, bisa untuk medium game, bisa untuk long range, medium hingga pendek, jarak pendek untuk akurasi. Terus pengerjaan chamber sudah full CNC, harga cukup terjangkau, bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Dan saya rekomendasikan bagi teman-teman Sobat Hunter yang sudah pernah pakai. Untuk yang pemula, saya belum berani merekomendasikan. Tapi tenang saja, jika teman-teman Sobat Hunter yang pemula pengen langsung nyoba senapan angin ini, siap untuk dibantu. Informasi lengkapnya jika ada kendala atau kerusakan atau mungkin bingung bagaimana cara menggunakan dan lain sebagainya, silakan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Oke, itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Stok senapan angin seri RPM New, bawaan dari bocah Predator Tactical, tabungnya 500 cc, ready ada 7 yang masih belum bertuan, chambernya warna merah, ada warna hijau, biru, sama full hitam, bisa dipilih sesuai kebutuhan, sesuai selera. Informasi lengkapnya bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih, salam satu laras dari Jawa Timur.